Oke, selanjutnya kita akan membuat yang bagian kiri ya. Kita bisa mengaksesnya menggunakan Ctrl 3. Tadi sebelumnya sudah saya duplikat dulu ini. Jadi ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Nah, ini yang akan kita buat, ini bagian yang kanan dulu ya. Oke, langsung saja. Ini saya geser dulu ke sumbu Y. Nah, kemudian saya masuk ke edit mode. Ini saya apply dulu transformasinya. Ctrl A, apply, masuk edit mode. Selanjutnya kita lihat dulu referensinya seperti ini. Oke, jadi sama seperti tadi, saya akan extrude dulu bagian samping kanan dan kiri, kemudian menggunakan ALTE, extrude face along normal. Kita geser aja sedikit ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan lookup di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ctrl 3. Nah, apabila kita perhatikan di sini sudah ada patokan, jadi untuk menambahkan lookup tinggal Ctrl R, kemudian nah lebarnya bisa kita sesuaikan dengan yang bagian belakang. Untuk yang bagian bawah di Ctrl R juga, mungkin agak lebar sedikit ya, mungkin segini. Selanjutnya akan kita extrude bagian-bagian yang tadi. Jadi kita seleksi dulu. Nah, seperti ini. Bagian belakang juga sama. Ini kalau mengganggu kita bisa masuk ke local mode dulu ya. Selanjutnya tinggal kita tambahkan ALTE, extrude face along normal. Nah, kita sesuaikan. Mungkin cukup segini. Keluar dari local mode. Oke, seperti ini ya. Ini bisa kita seleksi semuanya, kemudian geser ke depan sedikit. Nah, oke, sudah. Nah, di sini ada sedikit bagian meja, jadi kita seleksi dulu bagian sini, kemudian kita bisa extrude ke luar. Nah, seperti ini ya. Kemudian pakai select mode, kita seleksi bagian bawah, kita bisa geser ke atas sedikit. Nah, kemudian tambahkan lagi loop cut untuk menambahkan sisi bagian atasnya. Oke, seperti ini. Kita tinggal seleksi 1, 2, 3. Nah, di sini tambahkan extrude along normal, ALTE, geser S, jangan lupa biar simetris. Oke, sudah seperti ini. Nah, apabila kita perhatikan di sini, ini kan berlubang ya. Jadi ini tinggal kita seleksi aja face-nya, depan belakang, kemudian klik kanan bridge face. Nah, sudah berlubang. Langkah terakhir adalah tinggal kita tambahkan bevel dan juga subdivision surface. Oke, select mode, kemudian select sharp edge. Cek satu persatu apakah sudah oke atau belum seleksiannya. Kalau sudah tinggal di Ctrl B. Nah, seperti ini. Oke, tambahkan lookup di beberapa bagian. Nah, keluar dari edit mode, tambahkan subdivision surface. Nah, seperti ini. Oke, save dulu. Selanjutnya kita bisa sesuaikan sebetulnya kalau misalkan ini memang kurang lebar ya, jadi kita bisa geser ini, aktifkan X-ray mode, seleksi bagian sini, kita geser. Nah, kemudian keluar dari X-ray mode. Oke, jadi untuk lebarnya nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, tapi untuk menurut saya
ya ini juga harus diatur lagi. Oke, geser ke kanan segini mungkin. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat bagian yang kiri ini. Tekniknya hampir sama sebetulnya dengan yang tadi ya, cuma untuk penataannya mungkin ada sedikit yang berbeda. Oke, langsung saja. Ini kita lihat, ini kan lebih tinggi daripada yang tadi ya. Kita geser ke atas dulu, mungkin sekitar segini. Kemudian kita tambahkan loop cut, nah segini aja. Selanjutnya nah ini ternyata ada bagian yang sini ya, jadi kita tambahkan loop cut lagi untuk mengisi bagian yang sininya itu. Ini bagian atas, tambahkan loop cut. Nah ternyata di sini ada beberapa tiang ya, ada 3 tiang, 1 2 3 seperti ini. Oke, kita tambahkan Ctrl B atau bevel. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita ekstrud keluar dulu. Yang ini saya unselect ya, ini juga unselect, ini unselect dari atas, aktifkan X-ray mode ALTE. Geser sebentar. Oke, nonaktifkan X-ray mode. Nah bagian dalamnya ini mungkin perlu kita tambahkan loop cut dulu sedikit biar nanti bisa di bridge face seperti itu. Nah ini kita seleksi, dalam juga diseleksi, klik kanan bridge face. Selanjutnya yang bagian depan ini kita extrude keluar atau dorong aja, nggak bisa extrude keluar. Sama, nah dinaikkan lagi sedikit. Juga sama, ALTE. Yes. Oke, tambahkan loop cut. Ini juga loop cut. Ini sama juga. Oke, selanjutnya bisa select sharp edge, Ctrl P. Nah, oke, tambahkan subdi. Selanjutnya shade smooth. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengekstrud bagian yang ini saya hapus dulu mungkin face, kemudian ini juga saya hapus yang bagian atas face. Nah biar tidak terganggu kita bisa aktifkan lokal mode. Selanjutnya ini saya seleksi sampai bawah. Sebenarnya kalau digeser juga bisa ya, tinggal di geser seperti ini. Oke, nanti kita geser aja yang bagian ini, kita geser.
Selanjutnya ini bisa saya sambungkan M at center, M at center. Nah, oke. Yang bagian sini ini perlu kita extrude ya. Oke. Nah, outputnya sama, jadi kita harus menyambungkan bagian yang tadi kita hapus dengan bagian yang lainnya. M at center. Nah, seperti ini. Bagian atas juga sama. Ini saya hapus dulu face. Ini juga saya hapus dulu face-nya. Aduh, sorry. Face. Nah, seleksi. Kemudian di extrude. Nah, seperti ini. Tinggal kita sambungkan. M at center, M at center. Ini sama juga, M at center, M at center. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan seleksi. Nah, bagian atas ini dulu, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita akan extrude keluar. Selanjutnya kita akan rotasi dia. Wah, bentar. Ini rotasi ke sumbu Y. Nah, seperti ini. Yang bawahnya juga sama. Extrude, rotasi ke sumbu Y. Nah, lakukan ini sampai bagian bawah ya. Jadi ini videonya akan saya percepat aja karena ini hanya pengulangan. Dan kalau sudah semua, saatnya kita tambahkan subdivision surface. Nah, sebelum menambahkan subdivision surface, kita bevel dulu ya. Select sharp edge, kita cek dulu satu persatu apakah sudah sesuai. Kalau sudah, tinggal di Ctrl B, nggak usah tebel-tebel. Oke, kalau sudah tinggal ditambahkan modifier subdivision surface. Oke, ini sudah selesai bagian yang kiri.